Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Selamat malam juga buat teman-teman sahabat sebuah kisah misteri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Saya mendoakan semua teman-teman semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, di video saya kali ini saya masih bersama Rio Wijaya yang ingin membagikan ceritanya kepada sahabat-sahabat semuanya. Mau tahu ceritanya apa? Simak terus videonya sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi masih mau bercerita di channel saya. Jadi teman-teman, kebetulan besok adik saya mau pulang ke Jambi. Jadi dia malam ini katanya ingin membagikan cerita ya. Cerita yang udah dari kapan ya? Sebuah kisah misteri yang saya dapat dari salah seorang sahabat saya. Jadi kisah ini sudah lumayan lama terjadi dan sudah beberapa kali saya ingin bagikan kepada sahabat-sahabat semua ya. Mungkin malam inilah momennya tepat saya akan bagikan sebuah kisah misteri yang dialami oleh Mas Doni di channel YouTube-nya Rahayu Fajri. Jadi ya, memang insya Allah besok saya akan melakukan perjalanan dari Jakarta menuju ke Jambi dan insya Allah di video selanjutnya di sebuah kisah misteri di channel YouTube Rio Wijaya saya akan kembali dengan konsep dan background yang sahabat-sahabat tunggu ya. Jadi insya Allah kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri yang cukup akan membuat sahabat-sahabat mendapat sedikit pelajaran atau sedikit hikmah lah dari kisah yang ingin saya sampaikan, sebuah kisah misteri yang dialami oleh Mas Doni. Jadi kisah ini terjadi di tahun 2014 yang lalu. Terjadi di Jakarta. Namun lokasinya tidak dapat saya sebutkan karena lokasi ini Mas Doni mengatakan ya nggak usah disebutin lah karena takut nanti terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Ya, Mas Doni ini teman saya dari ya memang umurnya agak jauh lah. Saya kenal Mas Doni ketika saya kelas 3 STM. Mas Doni sudah berkuliah. Jadi STM saya di daerah Cawang ya. Mas Doni ini kuliah di UKI, Universitas Kristen Indonesia. Nah, jadi saya sering nongkrong bareng sama Mas Doni dan di tahun 2003 itu beliau sudah hampir masuk ke semester akhir. Ya boleh dikatakan beliau ini ya mahasiswa abadi. Ya, jadi Mas Doni menceritakan beberapa pengalaman misteri yang dia alami. Yang sebenarnya ketika Mas Doni menceritakan itu kepada saya. Ya. Jadi ketika Mas Doni menceritakan kejadian ini kepada saya, kejadian yang beliau alami di tahun 2003. Ya sebenarnya saya nggak percaya ya karena ya saya masih STM pada saat itu, saya belum terlalu percaya dengan hal-hal mistis, hal-hal gaib. Apalagi ya soal penampakan-penampakan walaupun saya di kelas 3 STM umur ya masih sekitar 17 tahun. Sudah banyak sekali padahal pengalaman misteri yang saya alami. Tapi kalau saya mendapat cerita dari orang tuh saya nggak percaya. Jadi saking kan Mas Doni ini ingin membuktikan, gue nggak bohong lah bro. Ya, buat apa sih gue bohong, cerita-cerita ginian gue bohong, tanggung lah kalau gue bohong, dia bilang. Yaudah kalau lu nggak percaya besok lu nginep di tempat gue ajak nginep di kamar gue biar bisa lu ngerasain apa yang gue ceritain. Jadi Mas Doni ini dari tahun 2003 tinggal di rumah barunya, rumah yang sebenarnya sudah dibangun oleh almarhum ayahnya Mas Doni. Tapi pembangunan rumah ini cukup molor ya. Jadi rumah ini sudah direncanakan, dibangun
dari tahun 90 yang lalu. Jadi sudah dibangun pondasi di tahun 90. Nah, dari 90 sampai tahun 2000 awal barulah rumah ini digarap. Jadi ya hampir 10 tahun rumah ini setengah jadi. Nah, jadi Mas Doni mengatakan finishingnya ya tepatnya di tahun 2002 awal rumah itu disudahi, diselesaikan. Nah, di tahun 2003 keluarga Mas Doni baru menempati rumah tersebut. Rumah yang cukup besar ya, dengan luas tanah yang saya juga melihat rumah Mas Doni ini ya lumayan lah ya, lumayan besar saya bilang. Ada 5 kamar, 5 kamar di bawah dan bagian atasnya itu ya seperti hall. Nggak ada kamar sekali, nggak ada kamar sama sekali ya, cuman ruang kosong. Ya kata Mas Doni ya, karena beliau ini orang Medan ya, jadi sering ada arisan keluarga, sering ada kumpul-kumpul keluarga, dan orang tua dari Mas Doni ini merupakan apa ya, seperti ya tua tengganai lah, boleh dikatakan ya. Di Jakarta itu seringlah keluarga besar yang satu marga kumpul arisan di tempat keluarganya. Jadi memang di rumah baru ini bakal dipersiapkan di lantai 2 itu khusus untuk kumpul-kumpul keluarga. Jadi keluarga-keluarga yang mau acara arisan, acara keluarga bisa menempati lantai 2 dari rumah Mas Doni tanpa bayar. Ya jadi memang solidaritas antara perkumpulan itu memang kuat, dia bilang. Apalagi di suku Batak ya, Batak, Minang tuh ya, biasa memang kuat. Dan di tahun 2003 itu Mas Doni yang memiliki 1 orang adik laki-laki, 1 orang adik perempuan. Ya, mereka tinggal di sebuah rumah yang besar yang baru dibangun. Nah, di sini Mas Doni yang tinggal atau kamarnya itu di paling belakang, dekat dari tangga menuju ke lantai 2. Ya. Mas Doni menceritakan, hampir setiap malam di jam 12 malam dia mengalami gangguan dari sosok yang tak kasat mata. Awalnya Mas Doni menceritakan kalau dia sering kali mendengar kalau di lantai 2 tersebut ya, seperti ya ramai, seperti banyak orang yang berkumpul, bercerita, bahkan dia mendengar suara langkah-langkah kecil yang berjalan. Karena ya lantai di lantai 2 itu ya langsung menyatu dengan atap dari kamarnya Mas Doni. Apalagi dia dekat dengan tangga. Kamar Mas Doni itu ada ruangan kecil menuju gudang di bawah tangga, dan itu langsung masuk ke tangga. Jadi ya dekat banget dengan tangga. Di situ dia hampir setiap malam, tepatnya di jam 12 malam, langkah-langkah kecil seperti orang berlari dan seperti tangan yang berjalan memegang besi ini ya, besi pagar tangga itu terdengar ting ting ting, seret, seperti orang turun sambil tangannya digosokin ke besi, itu terdengar. Nah, anehnya ya, Mas Doni mengatakan setelah lewat dari jam 12 malam, suara-suara itu tidak terdengar lagi. Hilang. Jadi ya, sebelum jam 12 hingga jam 12, suara itu sangat ramai. Bahkan dia bilang kalau dia tidur sudah lewat dari jam 12, dia nggak bisa tidur lagi. Dia kepikiran, apa sih sebenarnya yang terjadi? Nah, jadi pada suatu malam, di tahun 2003 itu, Mas Doni menceritakan kepada saya, ya, ketika dia sudah di kamar, dia ada di kamar itu mulai dari jam 11 malam, sambil menyiapkan beberapa tugas kampusnya ya, sambil ngetik di komputer. Nah, di situ dia melihat jam 11 malam. Dia tahu nanti jam 12 malam ini pasti ada show, dia bilang. Pasti ada pertunjukan dari sosok-sosok gaib. Jadi dia cepat lah ya nyiapin tugasnya, mematikan komputernya dan langsung rebahan tidur. Nah, di situ Mas Doni masih belum bisa tidur. Ya, entah kenapa pada malam itu memang auranya berbeda. Nah, jadi dia melihat jam 12 kurang 15 menit dan dia memaksakan diri untuk tidur. Nah, pas di jam 12, Mas Doni yang sudah tertidur, ya, dia merasa kalau selimutnya itu ada yang buka. Selimut yang digunakannya itu ada yang narik. Serak.
ketika Mas Doni bangun, ya benar, selimut yang digunakannya itu sudah ada di bawah. Namun ya, kejadian itu cuman sebatas selimut aja ditarik. Ya, karena Mas Doni mengatakan, lewat dari jam 12, sosok-sosok itu udah nggak ada lagi. Cuman jam 12 aja. Jam 12 malam. Ya, jadi, kisah ini ternyata tidak hanya dialami oleh Mas Doni. Bahkan adik perempuan dari Mas Doni mengalami hal yang sama. Tepat di jam 12 malam. Adiknya Mas Doni yang sedang duduk di kaca rias, sedang ya membersihkan muka lah ya, maklumlah anak perempuan, ya, dia sedang membersihkan mukanya dan tiba-tiba terlihat dari kaca yang ada di hadapannya ada sosok wanita yang cukup mengerikan berdiri tepat di belakang, kelihatan dari kaca tersebut. Nah, di situ adiknya Mas Doni melihat ya wanita itu seperti orang-orang bilang ya kayak kuntilanak. Dengan wajah yang cukup menyeramkan, rambut panjang terurai ke depan, menggunakan pakaian putih. Ya, dari pantulan kaca itu dia sangat jelas melihat sosok wanita itu berdiri tepat di belakangnya. Namun ketika dia menoleh ke belakang, sosok itu udah nggak ada. Dan di situ adiknya Mas Doni melihat kalau kejadian ini terjadi di jam 12 malam. Nah, jadi kejadian ini bukan menimpa Mas Doni, adik Mas Doni yang perempuan, bahkan kejadian ini dialami oleh ayah atau almarhum dari ayah Mas Doni. Ya, jadi ketika itu ayahnya pulang dari acara keluarga lah ya bersama ibunya. Nah, di sini mereka pulang sudah cukup larut malam, yang mana rumah mereka tuh memiliki pagar besi yang cukup besar. Yang biasanya ya kalau ayah dari Mas Doni ini pulang, dia menelpon dulu orang yang ada di rumah. Siapa yang ada di rumah? Tolong langsung bukakan pintu gerbang. Karena apa? Ayah Mas Doni ini paling takut kalau menunggu lama di depan gerbang. Karena pernah suatu kejadian terjadi ketika almarhum ayahnya Mas Doni ini pulang dari ayahnya almarhum hobi main badminton, ya. Main badminton malam-malam dan mengendarai sepeda motor. Nah, jadi sewaktu ayahnya pulang dari hall, pulang ke rumah tuh sekitar jam 11:30 malam. Ya, dia nelpon dari depan pagar. Satu pun nggak ada orang yang angkat teleponnya. Di situ Mas Doni menceritakan pada malam itu kami yang ada di dalam rumah semuanya ketiduran. Ya, ketiduran. Nah, ayahnya tuh menunggu hampir setengah jam. Nah, tepat di jam 12 malam. Ayahnya Mas Doni itu melihat kalau pagar besi atau ya rolling door ya, pagar yang bisa didorong gitu tuh terbuka dengan sendirinya. Ayahnya berdiri di atas sepeda motor sambil nelpon. Di situ dia mendengar seperti suara pintu gerbangnya itu terbuka. Ada yang mendorong. Treng. Ayah Mas Doni memperhatikan kalau memang ya, pintu pagar besi itu cukup berat. Ya, kalau sendirian aja, kalau tangan sebelah tuh nggak bakal kedorong. Nah, itu bisa terbuka sendiri. Didorong sendiri dan pertama ketika ayah Mas Doni sampai itu dia mencoba untuk membukanya tapi ya kegembok, kekunci. Nah, di situ dia berpikir siapa yang ngebuka. Pada malam itu ayahnya Mas Doni nggak pulang ke rumah. Dia melihat kalau pintu pagarnya terbuka sendiri, dia langsung putar motor, langsung pergi dari tempat itu. Nah, ayah Mas Doni mengatakan dia menginap di rumah temannya. Nah, jadi setelah beberapa kejadian misteri yang dialami oleh keluarganya, teror ini terus terjadi dari tahun 2003 sampai di mana Mas Doni menceritakan kisah ini kepada saya itu ya sekitar tahun 2007-2008. Jadi cukup lama. Ya, dari tahun 2003 ke tahun 2008 tuh ya sekitar 5 tahun. Setiap hari ketika jam 12 malam keluarga mereka mendapat teror. Nah, jadi ya Mas Doni ini tahu kalau saya hobi tentang hal-hal mistis dan sedikit paham lah walaupun saya masih muda. Ya Mas Doni tahu kalau saya itu setiap jalan sama Mas Doni lah ya beberapa kali, Mas
kayak kami pernah melewati jalan ya di depan LP Cipinang. Kan kalau sudah jam 1 tuh kan jalanan cukup gelap. Ya, apalagi ya dengan suasana LP dan rel kereta tuh agak sedikit mencekam. Saya bilang sama Mas Doni, Mas percaya nggak Mas? Di lampu merah depan tuh saya bilang, ada ibu-ibu yang sedang duduk. Ah, ngaco kamu. Jam 1:30, ada siapa yang duduk di situ? Ya mungkin orang mau ke pasar, Mas Doni bilang. Bukan, saya bilang. Ibu-ibu ya sedang nyari kelingkingnya, saya bilang. Nah, jadi memang dulu ya pernah terjadi kecelakaan di depan LP Cipinang itu. Jadi ibu-ibu yang nggak tahu lah ya datang dari mana, ya dibonceng dengan suami itu mau kemana tuh nggak tahu. Jadi terjadilah kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal bukan tabrakan. Nggak tahu ya jatuh itu atau masuk lubang atau memang hilang kendali. Jadi kedua orang ini sepasang suami istri itu meninggal dan si istrinya itu bagian kelingkingnya itu putus. Ya mungkin terseret kena aspal dan banyak warga mengatakan kalau sosok arwah itu gentayangan. Nah, jadi pada saat kami lewat di situ ya, saya jelas melihat kalau pas di bawah lampu merah itu ada ibu-ibu yang sedang duduk. Tapi di situ saya sadar kalau itu bukan manusia. Karena gini loh, kalau manusia secara kasat mata tuh kita ngelihat ya jelas, tidak ada istilahnya bayangan atau samar-samar. Tapi di situ saya melihat kalau sosok ibu-ibu yang sedang duduk itu badannya itu agak sedikit transparan. Jadi kalau ada mobil yang lewat, bisa tembus. Bukan tembus, hilang. Sosok itu hilang terkena cahaya lampu. Nah, mobil itu udah lewat, cahaya lampu itu udah lewat, sosok itu muncul lagi. Nah itulah kalau sahabat-sahabat ya ngelihat sesuatu yang aneh di jalan, itu jangan panik, ya, jangan takut. Kalau sosok yang tak kasat mata atau sosok yang halus itu tuh kalau ditembus dengan cahaya tuh dia biasanya hilang. Nah, tapi kalau tiba-tiba dia muncul lagi tuh jangan kaget. Ya, kita sudah bisa pastikan kalau itu adalah sosok gaib. Nah jadi saya melihat, wah ini ada ibu-ibu, saya bilang kan ada penampakan. Saya bilang sama Mas Doni, Mas nanti di lampu merah kalau mau ngeliat ibu-ibu ada tuh. Ah nggak mungkin lah, dia bilang kan, dia nggak percaya. Nah pas di lampu merah saya suruh Mas Doni berhenti Mas, pada ya lampu merah 1:30 ya, bisa nyelonong aja nggak apa-apa, berhenti Mas. Kalau Mas pengen ngerasain, saya bilang, turun dari motor, coba jongkok di situ. Jadi Mas Doni ini penasaran, ah lu ngibul kali ya, dia turun dari motor, dia jongkok di situ nggak lama ya, kurang lebih ya 15 detik dia langsung berdiri. Kok tengkuk merinding gitu. Ya itu karena energi dari makhluk itu mendekati kita. Atau ya boleh dikatakan di mana posisi dia duduk itu kita nimbrung di situ ya. Jadi secara nggak langsung tuh nyatu. Disitulah energi itu bentrok. Nah, jadi Mas Doni itu tahu kalau saya tuh paham atau bisa melihat itu dari situ. Nah, dia ngajak saya, udahlah kalau lu nggak percaya cerita gue, setiap jam 12 malam di rumah gue tuh diteror. Bahkan almarhum waktu itu ayah Mas Doni masih hidup ya, tapi di tahun 2008 itu ayahnya sudah meninggal. Bahkan almarhum bokap gue, dia bilang dia pernah mendatangkan, mohon maaf sebelumnya ya, beberapa orang pendeta untuk melihat kalau rumah kami ini sebenarnya ada apa. Tapi pendeta itu cuman bilang ini cuman gangguan dari ya penghuni di sini. Ya, jadi ya solusinya itu nggak ada, sama sekali nggak ada. Jadi ya dia iseng-iseng lah ngajak saya untuk ngebuktikan, karena ya awalnya saya nggak percaya dan kedua Mas Doni juga pengen apa ya, lihatin dong sebenarnya apa. Soalnya banyak banget tuh beda-beda. Mas Doni melihat ya kayak suara anak kecil berjalan ramai, adiknya melihat ada sosok Mbak Kunti, terus ibunya melihat sosok lain, adik laki-lakinya bilang kalau diikuti genderuwo. Nah jadi Mas Doni penasaran ngajak saya lah. Jadi pada suatu malam Mas Doni ngajak saya nginep di rumahnya. Ya awalnya ya saya melihat ketika kami datang, memang aura di rumah itu cukup gelap. Ya mohon maaf ya, rumah yang kalau ada pohon meninjo yang sudah besar, kalau saya bilang itu udah gak enak lagi dipandang.
Karena kalau saya bilang pohon meninjo itu apa ya, paling digemari lah buat sosok-sosok gaib tuh nimbrung. Oh, oke. Ya. Kenapa ya bisa gitu? Ya nggak tahu juga lah ya. Pohon asem, pohon meninjo, ya pohon beringin, itu 3 pohon lah yang paling digemari buat sosok-sosok gaib tuh nimbrung di sana. Nah, tepat di samping pagar pembatas tanah atau pembatas rumah dari Mas Doni ini ada terdapat ya sekitar 5 batang pohon meninjo besar-besar. Ya boleh dikatakan kebun meninjo lah. Tepat di sebelah rumahnya. Di sebelah rumah. Di sebelah rumah Mas Doni. Ya jadi karena pohon itu rimbun, ya bagian pekarangan rumah Mas Doni itu ya sering dijatuhin daun-daunan pohon meninjo. Nah, di situ saya melihat, wah, Mas, dari awal masuk gerbang aja saya lihat rumah besar yang lampunya banyak kayak gini aja gelap. Saya bilang. Nah, kan lu nggak percaya kalau gue bilang setiap jam 12 malam di rumah ini diteror sosok gaib. Ini belum jam 12 malam loh. Ya saya datang sekitar jam 9. Akhirnya saya masuk. Ya, ngobrol lah kami di ruang keluarga. Di situ ada ibu dari Mas Doni, ada adik perempuannya dan adik laki-lakinya. Mereka saling menceritakan pengalamannya. Jadi hampir jam 11 malam mereka pun berpamitan untuk masuk ke kamar masing-masing. Jadi di rumah di rumah itu sudah ada tradisinya lah. Kalau jam 11 malam tuh udah mengurung diri di kamar masing-masing. Bersiap tidur lah kalau bisa ya. Bersiap tidur. Dan di sini Mas Doni nanyain saya, "Bro, enakan nongkrong di bawah atau di kamar?" Dia bilang. Nah, saya bilang, "Mas, enakan nongkrong di atas kali ya," saya bilang. Sambil rokokan, sambil ngopi. "Ah, gila lu." "Loh, kok gila?" saya bilang. "Ya mendingan kalau Mas nanya, enaknya di mana? Enaknya di atas," saya bilang. "Rame," saya bilang. Nah, di situ Mas Doni ya sedikit kaget, takut, ya heran. "Lu nantang?" "Bukan nantang," saya bilang. "Soalnya Mas nanya tuh yang enaknya di mana? Ya enaknya di atas," saya bilang. "Kalau kita nongkrong di sini, ya palingan dia ganggunya cuman ya sebentar," saya bilang. "Kalau di dalam kamar Mas ya, ntar takut saya tidur. Mendingan kita di atas." Nah, Mas Doni ya awalnya dia takut, tapi ya saya bilang ya, kalau saya nggak mau tanggung-tanggung, terlanjur basah ya nyemplung sekalian, saya bilang. "Bikinin kopi," saya bilang. Jadi ya bikin kopi, bawa rokok, kami duduk di atas. Ya memang seperti yang saya katakan tadi. Di atas itu nggak ada ruangan apa-apa. Setelah naik tangga, cuma ada jendela dan pintu ke balkon. Ruangan yang lembab. Ya, tadinya direncanakan untuk acara kumpul-kumpul keluarga, tapi ya semenjak almarhum ayahnya Mas Doni meninggal, ya, tepatnya di tahun 2005. Jadi ya 2 tahun rumah itu selesai dibangun, almarhum pun meninggal. Jadi rencana untuk jadi hall atau jadi tempat kumpul keluarga itu cuma jadi rencana doang. Belum pernah sama sekali. Ya satu-satunya kumpul-kumpul keluarga besar ya ketika ayah dari Mas Doni meninggal. Jadi ya ini belum jam 12 ya, masih jam 11 lewat ya. Saya duduk di tengah-tengah tuh ada tiang besar, tiang bulat besar. Saya suruh Mas Doni nyalain lampu tengah, tapi nggak usah semua, saya bilang. Matikan lampu depan. Kita duduk di sini aja, saya bilang. Saya duduk di tengah-tengah, ada tiang besar, saya senderan ya. Saya ngelihat kalau wajah Mas Doni itu sudah takutan, kayak nano-nano, antara takut, nggak percaya, penasaran dan juga gugup. Sebenarnya apa yang mau saya lakukan ya? Saya tahu, saya tepuk bahu Mas Doni, "Mas, ya nggak apa-apa," saya bilang. Orang nggak pengen ngapa-ngapain. Iya memang bener nggak mau ngapa-ngapain. Kan cuma sampai jam 12 malam. Ya palingan berapa menit lah, saya bilang. Tapi kalau saya rasa malam ini lebih dari jam 12 malam. Nah, jadi ya sebelum saya masuk ke atas, sebelum saya naik ke atas juga ya, saya nggak mau asal nyelonong. Ya memang ya mau dimanapun kita menginjakan kaki, mau itu ada rumah angker, mau itu ya tempat keramat, ya kita harus, kalau orang Jawa bilang, harus ada toto kromonya, harus ada tata keramanya.
Ya saya juga sebelum melangkahkan kaki saya naik ke tangga ya, saya juga bismillah bismillah. Saya juga permisi ya. Izin lah gitu ya. Batin saya mengatakan ya, kalau di atas itu memang menjadi pusat perkumpulan makhluk gaib. Yang dikatakan Mas Doni tepat jam 12 malam mereka keluar itu ya memang benar. Nah, tapi di sini mereka itu cuman ingin merinding. Mereka itu cuman ingin memberikan isyarat kalau kami itu ada di sini. Iya. Jadi setiap jam 12 malam, setiap mereka berkumpul itu mereka menunjukkan eksistensinya, bukan untuk mengganggu. Nggak mengganggu berarti ya. Ya, karena ya bertahun-tahun mereka tidak pernah diganggu secara ekstrim ya, tapi karena selalu diteror mereka pun nggak nyaman. Nah, saya bilang sama Mas Doni, Mas, Allahu a'lam, saya bilang, apa yang akan terjadi malam ini, saya nggak mau mendulukan apa yang diinginkan oleh Allah. Oke, kita memang beda agama, kita memang beda keyakinan, tapi Mas harus tahu satu, ya, apa yang ada di sini itu tidak ada yang membedakan agama kita. Semua ini ciptaan Tuhan. Dua dimensi yang ada di sini, dimensi manusia yaitu kita, saya dan Mas Doni. Ya, perwakilan dari dimensi manusia dan dimensi sisi lain dari dunia ini, dimensi gaib, ialah yang ada di ruangan ini. Itu tidak membedakan mau Kristen mau Islam, itu tetap sama. Jadi apapun nanti yang saya lakukan, saya minta Mas Doni ikut ya, percaya. Kalau salah satu dari kita nggak percaya, ya nggak yakin dengan apa yang dilihat, apa yang terjadi, saya takutnya nanti ada yang kesambet. Karena keyakinan kita tuh udah nggak klop. Oke lah, Mas Doni bilang, ya aku juga sama kamu kan, ya kamu ke masjid aku anterin, dia bilang. Ya kamu ada yasinan di rumah, ya aku pakai peci. Ya memang Mas Doni ini ya memang boleh dikatakan walaupun dia beda agama dengan saya, ya dia orangnya toleransinya sangat tinggi. Jadi dia nggak pernah ngomong lah aku Kristen, kamu Islam, enggak. Jadi dia bilang, iya aku kan dari awal nggak pernah bahas itu sama kamu ya. Aku cuma ngingetin Mas, aku bilang. Takut nanti kita ada hal yang tidak kita inginkan. Jadi sebelum jam 12 ya saya duduk ngerokok. Tapi dalam batin saya terus mengatakan sesuatu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau memang ada sosok gaib atau memang ada gerbang gaib di ruangan ini, jika kalian berkenan, kalian hadir. Kalian bukakan malam ini dan saya ingin merasakan apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Sekitar 15 menit. Ya. Jam di bawah rumah Mas Doni. Jam besar yang jam tinggi itu loh. Iya. Jadi setiap waktu ya, setiap 1 jam sekali itu berbunyi. Iya. Nah, tepat jam 12 malam. Jam itu berdetak 12 kali. Teng, teng, teng. Di situ saya hitung. Mungkin kakak nggak percaya. Dan sahabat-sahabat juga mungkin nggak percaya. Pernah nggak mendengar alarm atau jam yang menandakan atau loncengnya berbunyi sebanyak 13 kali? Nggak ada. Nggak ada ya? Di malam itu, jam yang ada di rumah Mas Doni, ya, jam yang tingginya ya kurang lebih 1,5 meter dengan gandolan yang besar. Saya hitung dari awal berdetak 13 kali. Berbunyi 13 kali. Dan di situ Mas Doni mukanya langsung pucat. Di situ aja udah langsung kayak gue ada nih, ya. dengan itu aja dia nunjukin diri, tapi dengan itu ya, dengan menandakan hal yang nggak mungkin lah ya. Dia ada 13 kali dan di situ wajah Mas Doni langsung berubah. Setelah berbunyi 13 kali, lampu yang tadinya cuma nyala 2, ya karena ruangan itu cukup besar, jadi banyak lampu ya untuk menerangi. Yang tadinya cuma 2 menyala, semuanya menyala. Semua lampu di ruangan itu menyala. Saya katakan sama Mas Doni, Mas, ingat apa yang saya pesankan dari awal. Di antara kita tidak ada yang membedakan agama. Semua ini kuasa Tuhan yang menciptakan. Ya, yakinlah sama Tuhan, saya bilang, kalau ini bukan sesuatu hal yang menakutkan. Jadi ya saya takut kalau Mas Doni ini kebawa ke perasaannya. Ya terlalu dalam memikirkan kejadian-kejadian aneh itu, dia pingsan, dia kesambet. Nah kalau Mas Doni kesambet, ya mohon maaf sebelumnya, saya nggak pernah nyembuhin orang kesambet tuh, nggak ada ilmunya. Benar?
nggak ada ilmunya. Gimana Kayak caranya? ya nggak kayak orang bilang, wah dukun bisa nyembuhin orang kesambet, nggak ada ilmunya, Jadi gimana dong? nggak ada ilmunya. Dibiarin aja. Nggak tahu, saya belum pernah nyoba. Ya jadi memang gitu, orang kalau kesambet tuh nggak ada ilmunya, nggak ada jurusnya. Jadi semuanya kita kembalikan kepada yang kuasa. Ya. Jadi Allah lah yang memberikan kesembuhan kepada orang tersebut. Ya memang ada orang-orang yang dijadikan perantara untuk menyembuhkan orang tersebut. Jadi kalau ada orang bilang, wah aku punya ilmu untuk menyembuhkan orang kesurupan, ya, saya pengen belajar. Saya pengen belajar. Gak ada orang yang bisa menyembuhkan kalau tanpa seizin yang kuasa. Ya, jadi saya takut aja, Mas Doni, ini terjadi hal yang aneh-aneh. Nah, jadi setelah kejadian itu, tepat jam 12 malam kejadian itu, lampu ruangan menjadi terang. Di situ Mas Doni baru mengatakan kepada saya, sebenarnya apa sih yang terjadi? Nah, ketika saya ingin menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, lampu di ruangan itu mati semua. Walah, Mati semua. gelap gulita dong. Gelap gulita, dan disitulah Mas Doni baru melihat siapa sosok penunggu dari ruangan tersebut. Ya, di situ Mas Doni ya mengatakan di setiap sudut dari ruangan tersebut dia melihat cahaya seperti sorot mata. Sorot mata yang ada yang terlihat sambil duduk, ada yang terlihat sambil berdiri, dan ada yang terlihat berjalan mendekati kami. Nah, saya katakan kepada Mas Doni, Mas bisa berdoa menurut kepercayaan Mas Doni. Tapi saya di sini mencoba untuk membuka batin saya bilang, meminta pertolongan kepada Allah. Saya ingin membuktikan kepada Mas Doni, atas izin Allah, saya bilang, apa yang sebenarnya terjadi di sini. Nah, jadi Mas Doni itu seolah-olah seperti mata batinnya itu seperti terbuka. Nah, di situ secara nggak langsung ya. Jadi ya mohon maaf sebelumnya. Ya jadi secara nggak langsung ya, Mas Doni mengatakan pada malam itu, saya ngoceh sendiri, tapi Mas Doni ngelihat kalau saya itu masih sadar, nggak kesurupan. Jadi dengan keadaan yang gelap dan Mas Doni melihat banyak sekali sorot mata yang mengelilingi ruangan tersebut, ya, saya langsung seperti orang ngoceh aja menceritakan sesuatu. Tapi Mas Doni mengatakan, ya kamu tuh sadar, nggak kesurupan, nggak aneh-aneh, cuman duduk kayak kita ngobrol. Nah, tapi obrolan kamu itu seperti menjelaskan sesuatu. Dan di situ Mas Doni menceritakan lagi kepada saya, menceritakan sejarah rumah ini. Nah, ternyata tanah yang dibeli almarhum ayahnya Mas Doni ini merupakan tanah sengketa, tanah yang diperebutkan. Jadi bukan almarhum ayah Mas Doni aja yang menginginkan tanah tersebut, banyak sekali orang yang mengincar tanah tersebut. Bahkan ada beberapa orang ya mencoba untuk membeli kembali dari ayahnya Mas Doni. Namun ayah Mas Doni mengatakan ini adalah investasi satu-satunya keluarga kami. Nah, jadi dalam cerita yang saya sampaikan kepada Mas Doni, ternyata kegagalan pembangunan rumah ini molor selama 10 tahun ternyata ya dikerjain orang. Ya, jadi selama 10 tahun itu ayahnya Mas Doni ini seperti diganggu lah. Ya, hatinya tuh ya seperti bolak-balik, jual nggak, bangun nggak, gitu ya bangun nggak rumah ini, atau dijual aja. Jadi ya selama 10 tahun itulah, bahkan penyakit yang diderita oleh ayahnya Mas Doni ini berasal dari permasalahan tanah ini. Ya, tapi Allah wa'alam lah ya, kita nggak bisa ngukur atau nggak bisa mencari tahu sebab musibab nyawa seseorang itu, karena memang sudah ada janjinya. Setiap manusia itu sudah ada takdirnya masing-masing. Nah, jadi memang penyakit yang diderita ayah Mas Doni ini aneh. Ya, karena dia hobi main badminton, ya hobi olahraga lah, tapi nggak tahu kenapa bisa tiba-tiba stroke, jatuh gitu. Nah, jadi singkat cerita, penjelasan dari yang saya sampaikan pada malam itu kepada Mas Doni ini mengatakan kalau selama 10 tahun banyak sekali
dukun-dukun ilmu hitam yang membuangkan jin di lokasi tanah ini. Jadi lokasi tanah tersebut ya tempat orang jin buang anak. Jadi memang tanah itu angker sudah. Nah, pada malam itu juga lah Mas Doni melihat ya, sosok-sosok yang ada di sana. Jadi setelah saya bercerita ya seperti orang nggak sadar, Mas Doni bilang di situ tiba-tiba terdengar seperti ya ada orang berjalan dari bawah menuju ke atas. Tapi suara langkahnya itu ramai. Ya seperti orang berlari ya, orang buru-buru naik tangga gimana sih? Pok, 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 pok. Tapi nggak ada orangnya. Sama sekali nggak ada orang, dan dari luar, dari arah balkon itu terdengar seperti suara kaca. Seperti orang yang memainkan tangan dengan kuku panjang di kaca. Yang Trek, ya. trek, trek. Nah, saya juga mendengar. Di situ Mas Doni bilang, sudah biarin aja. Itu udah biasa. Tapi saya penasaran. Saya berdiri dengan suasana yang masih gelap. Saya buka pintu. Saya buka pintu tengah. Ya, satu-satunya pintu utama yang ada di sana. Ketika saya buka, di situ saya merasa memang angin yang meniup ke dalam itu sangat kencang. Kayak ada yang lewat. Kayak ada yang lewat. Iya. Kayak ada yang lewat, dan di situ saya langsung sepintas memang saya melihat ya seperti seperti ya, ada kereta. Ada kereta ya seperti kereta kerajaan zaman dulu masuk ke dalam. Dan saya bisa menyimpulkan bahwa itulah sosok penguasa yang ada di sana. Jadi saya bilang sama Mas Doni, Mas kita turun lah, saya bilang. Kita turun. Kenapa? Yang punya tempat udah datang. Nah, ya Mas Doni heran lagi, siapa lagi nih yang dibilang sama si Rio. Ya, jadi Mas Doni udahlah kita turun. Nah, kami turun dengan keadaan gelap ya. Gelas kopi itu lupa dibawa. Jadi 2 gelas kopi yang belum diminum sama sekali. Ya kopi saya itu belum saya minum sama sekali. Kami turun ke bawah. Dan keesokan paginya saya penasaran dengan gelas kopi yang tertinggal itu, dan ternyata kedua gelas kopi itu sudah kosong. Iya, siapa yang minum? Sudah kosong. Mas Doni situ terheran-heran. Sangat heran sekali, dia bilang, loh kok gelas kopi kosong, siapa yang minum? Dia nanya ya sama adiknya yang laki-laki, kamu tadi malam naik ke atas nggak? Ya jangankan naik ke atas, dia bilang. Kamarnya takut. Keluar kamar aja aku nggak berani. Iya, jadi ya adik Mas Doni, ibu Mas Doni itu mengatakan, ketika kami sedang di atas, itu mereka mendengar seperti suara yang gaduh dari atas. Seperti ya suara orang, ada yang ketawa, ada yang ngobrol, dan ibunya Mas Doni mengatakan kepada saya, kalian ngapain sih tadi malam di atas? Rame-ramean di atas. Nah, Mas Doni bilang, siapa yang rame-ramean? Aku cuma berdua sama Rio doang kok. Nah, jadi sebenarnya yang terjadi pada malam itu tuh memang aneh sekali. 2 dimensi yang ada di rumah Mas Doni itu pada malam saat saya di sana memang benar-benar terbuka. Tapi alhamdulillah setelah kejadian pada malam itu, ya, Mas Doni langsung mengabari kepada saya. Ya, jadi pada malam saya menginap, keesokan malamnya kan saya pulang ke rumah. Nah, pada malam keesokan harinya itu tidak ada lagi gangguan di jam 12 malam. Sama sekali tidak ada gangguan. Namun ya saya nggak tahu itu karena apa. Saya hanya berpikir kalau sosok gaib yang ada di sana itu udah bosan mengganggu keluarga Mas Doni kurang lebih hampir 5 tahun. Nah, jadi kejadian ini sebenarnya menjadi pelajaran buat saya. Ya, mungkin sahabat-sahabat juga bisa mengambil hikmah dari kisah yang saya sampaikan ini. Pertama, Mas Doni yang berasal dari agama yang berbeda ya, bukan seorang muslim. Ya, tapi pada malam itu saya meminta Mas Doni untuk meyakinkan apa yang saya yakinkan. Ya, meyakinkan dirinya untuk percaya dengan kebesaran Allah. Jadi hanya Allah lah yang dapat menjawab pertanyaan beliau selama ini. Dan Mas Doni mengatakan ya, saya selama ini nggak pernah mempermasalahkan agama yang kamu anut. Ya, saya juga
memiliki toleransi yang tinggi kepada Betul. agama Islam, dan alhamdulillah berkat apa yang ditanamkan di hati Mas Doni, ya Allah memberikan pertolongan. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan, mengambil hikmah, ya toleransi beragama itu sangatlah penting. Betul. Jadi kita tidak usah membedakan Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, Islam. Itu sebenarnya tidak ada di dalam Al-Quran. Tidak ada pembedaan. Ya, tetap kepercayaan dengan Tuhan yang Maha Esa, dengan Allah SWT. Apapun keyakinan mereka, asalkan mereka yakin, Allah akan memberikan pertolongan. Karena apa? Kuasa Allah itu melebihi segala-galanya. Dan yang kedua, keluarga Mas Doni ini termasuk keluarga yang kuat. Dia setiap malam didatangi oleh sosok-sosok gaib, diganggu oleh makhluk astral, namun mereka sama sekali tidak terganggu. Mereka teguh dengan keyakinannya. Kalau keimanan dapat membentengi diri sendiri. Betul. Ya, jadi demikianlah sebuah kisah misteri yang saya sampaikan, saya ceritakan pada sahabat-sahabat di video kali ini, yang mana kisah ini ya, diceritakan langsung oleh Mas Doni. Ya, mudah-mudahan Mas Doni mendengarkan kisah ini juga. Ya, karena saya sudah lama sekali tidak bertemu dengan Mas Doni. Terakhir saya ketemu dengan Mas Doni di tahun 2011. Sebelum saya balik ke Jambi, dan sampai hari ini saya lost contact dengan Mas Doni. Dia pernah ke rumah nggak sih? Jarang. Jarang ya? Ya, jarang ke rumah. Ada sesekali ke rumah ya, nggak masuk ya. Dia cuma jemput di depan rumah. Oke, pantesan kayak pernah dengar Ya. namanya, cuman kayak lupa-lupa inget wajahnya. Nggak pernah dia. Ada beberapa kali lah dia main ke rumah. Ya, jadi memang kita tuh sering nongkrong di kampusnya Mas Doni aja. Oke. Kalau saya pulang sekolah ya saya main. Ya, orang bilang anak STM anak STM langsung kuliah, ya itulah diledekin sama teman-temannya Mas Doni. Oke. Ya, jadi demikianlah kisah ini. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih banyak buat Rio Wijaya telah berkenan menceritakan sebuah kisah misterinya kepada teman-teman dari channel YouTube saya. Dan saya mengucapkan buat teman-teman semuanya yang telah mensupport saya, terima kasih banyak. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jangan lupa buat teman-teman semuanya yang belum klik subscribe sekarang juga, dan tetap dukung channel saya. Semoga saya semakin semangat untuk membuat cerita-cerita atau kisah-kisah misteri lainnya. Saya Rahayu Fajri pamit undur diri. Dan saya Riwijaya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.